Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat, berikut akan saya ceritakan tentang Ya'juj dan Ma'juj, yang akan saya bagi ke dalam 5 poin garis besar. Wahai sahabat, harap mendengarkan cerita hingga akhir agar kita tidak setengah-setengah dalam menuntut ilmu. Semoga kita senantiasa digolongkan bersama kaum muslim umat Nabi Muhammad SAW. Baik, akan saya mulai. Yang pertama, Zulkarnain dan pembangunan tembok. Pernahkah kamu membayangkan ada makhluk yang kekuatannya begitu brutal, liar, dan penuh kehancuran, sampai-sampai dunia harus membangun dinding raksasa hanya untuk menahan mereka? Inilah kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj, dua nama yang terdengar seperti mitos, tapi dalam Islam, mereka bukan sekadar dongeng. Mereka nyata. Dan mereka belum mati. Tapi sebelum kita bicara tentang kehancuran, kita harus kembali ke masa seorang raja agung, seorang pemimpin misterius yang disebut dalam Al-Quran, Zulkarnain. Siapa Zulkarnain ini? Alexander the Great? Cyrus the Great? Atau tokoh lain yang identitasnya sampai hari ini masih bikin bingung para sejarawan? Yang pasti, dia bukan orang biasa. Zulkarnain melakukan perjalanan ke penjuru bumi, ke tempat-tempat yang mungkin hari ini bahkan Google Maps pun belum tentu bisa tunjukkan. Dan dalam salah satu perjalanannya ke wilayah antara dua gunung, dia bertemu dengan satu kaum yang bisa dibilang panik. Ketakutan. Mereka bicara dengan bahasa yang sulit dipahami, tapi satu pesan mereka jelas, selamatkan kami dari Ya'juj dan Ma'juj. Makhluk apa ini? Sampai manusia minta bantuan raja dari negeri jauh hanya untuk mengurung mereka? Zulkarnain, dengan kekuatan dan ilmu yang Allah berikan padanya, tidak mengajak mereka perang. Dia tidak mengusir Ya'juj dan Ma'juj. Dia melakukan sesuatu yang jauh lebih mengerikan bagi mereka. Dia memenjarakan mereka. Bukan dengan beton. Bukan dengan baja. Tapi dengan tembok dari lempengan besi dan tembaga cair, struktur yang bahkan teknologi modern pun mungkin belum tentu bisa replikasi. Tembok itu bukan sekadar tembok. Ia adalah hukuman, penjara, sekaligus tanda bahwa ada sesuatu yang mengintai umat manusia menunggu. Tapi, jangan terlalu tenang. Karena tembok itu bukan abadi. Akan datang saatnya tembok itu runtuh. Dan ketika itu terjadi, dunia akan mengenal apa itu teror yang sebenarnya. Berikutnya yang kedua, Ya'juj dan Ma'juj, bangsa perusak yang masih hidup. Bayangkan ada kaum yang kekuatannya bukan dari teknologi, tapi dari kebuasan. Bukan robot, bukan alien, bukan mutan dari film. Tapi makhluk yang benar-benar eksis, disebut dalam Al-Quran, dan mereka sedang hidup, sekarang. Ya'juj dan Ma'juj. Mereka bukan sekadar legenda gelap dari Timur Tengah. Mereka adalah realita yang hari ini, mungkin, sedang menggali tembok yang memenjarakan mereka sedikit demi sedikit, setiap hari. Siapa mereka? Apakah mereka manusia? Monster? Mutasi zaman purba? Atau, ciptaan Tuhan yang jadi bukti bahwa manusia bukan satu-satunya ancaman bagi bumi? Al-Quran menyebut mereka dengan sangat singkat tapi keras. Mereka membuat kerusakan di muka bumi. Al-Kahfi, 94. Mereka dikenal sebagai kaum yang tak bisa dikendalikan. Jika mereka keluar, mereka akan menghancurkan ladang-ladang, membantai siapapun yang mereka temui, dan bahkan meminum habis air danau Tabariyah seperti sekumpulan raksasa haus darah. Mereka jumlahnya bukan ratusan, tapi ribuan. Mungkin jutaan. Sebagian ulama bahkan menyebut, setiap orang dari Ya'juj dan Ma'juj akan punya 1000 keturunan. Bayangkan, jika hari ini mereka tertahan, lalu dilepas esok berapa jumlah mereka? 10 juta? 100 juta? Lebih? Mereka tidak bisa diajak berdamai. Mereka tidak bisa dilobi. Tidak bisa dinegosiasi. Mereka datang hanya dengan satu tujuan, hancurkan. Ini bukan dongeng pengantar tidur. Ini adalah peringatan keras dari Nabi Muhammad sendiri. Rasulullah bersabda,
celakalah orang Arab dari kejahatan yang telah dekat. Telah dibuka hari ini dari dinding Yakjuj dan Makjuj seperti ini. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan beliau menyatukan jari telunjuk dan ibu jari, menandakan lubang kecil yang sebentar lagi akan membesar. Mereka menggali tembok itu setiap hari. Setiap hari. Tapi Allah menghalangi mereka. Sampai saat yang ditentukan. Dan ketika Allah izinkan, tidak ada kekuatan militer di bumi ini yang akan mampu menghentikan mereka. Yang ketiga, tembok runtuh, dunia masuk tanda kiamat. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, siapa Yakjuj dan Makjuj, tapi kapan mereka keluar? Dan inilah bagian yang paling mengerikan. Tembok itu, yang dibangun ribuan tahun lalu oleh Zulkarnain, tidak akan bertahan selamanya. Ia akan runtuh. Dan ketika itu terjadi, bukan cuma satu negeri yang hancur. Seluruh bumi akan memasuki babak neraka dunia. Hingga apabila dibukakan tembok Yakjuj dan Makjuj, dan mereka turun dari seluruh tempat yang tinggi. Quran Surat Al-Anbiya 96. Mereka akan muncul dari segala penjuru. Dari gunung, lembah, bahkan mungkin dari tempat yang selama ini kita kira aman. Dan inilah plot twistnya. Umat manusia tidak akan sanggup melawan mereka. Ya, dengar baik-baik. Bukan militer Amerika. Bukan NATO. Bukan PBB. Bahkan bukan teknologi AI tercanggih sekalipun. Semuanya akan lumpuh. Manusia akan lari. Bersembunyi. Nabi Isa, alaihi salam, yang saat itu telah turun kembali ke bumi, bahkan tidak diperintahkan untuk berperang dengan Yakjuj dan Makjuj. Kenapa? Karena ini bukan perang fisik. Ini adalah hukuman global. Kiamat. Kata Nabi Muhammad. Mereka akan turun dan melintasi sungai Tabariyah, lalu mereka akan minum airnya. Orang terakhir dari mereka datang dan berkata, "Di sini pernah ada air." Hadis riwayat Muslim. Air habis. Tanah rusak. Dan yang lebih menakutkan lagi, jumlah mereka seperti tsunami manusia. Kalau kamu kira kiamat itu akan datang tiba-tiba, mungkin kamu belum paham seberapa brutal fase kehancuran ini. Yakjuj dan Makjuj adalah pembuka tirai menuju akhir dunia. Dan ketika tembok itu runtuh, bukan bumi yang berubah, tapi realitas kita akan dipaksa mengakui, semua yang dikabarkan Nabi selama ini, bukan dongeng. Yang keempat, siapa yang menghancurkan Yakjuj dan Makjuj? Bukan tentara, bukan teknologi. Mereka keluar. Mereka menyebar. Dunia lumpuh. Yakjuj dan Makjuj akhirnya terbebas. Dan bukan hanya satu kota atau satu negara yang mereka rusak. Seluruh bumi berubah jadi ladang kekacauan. Dan semua orang hanya bisa bertanya, siapa yang bisa menghentikan ini semua? Jawabannya akan mengejutkanmu, karena bukan siapa-siapa. Bukan tentara elit. Bukan superhero. Bukan teknologi mutakhir. Bahkan Nabi Isa, alaihi salam yang saat itu turun dari langit, tidak diperintahkan oleh Allah untuk menyerang mereka. Tunggu, apa? Seorang nabi yang bisa membunuh Dajjal, tapi tidak disuruh melawan Yakjuj Makjuj? Benar. Karena ini bukan tentang kekuatan fisik. Ini tentang ujian. Ini tentang pengakuan manusia bahwa tidak ada kekuatan selain Allah yang mampu menghentikan bencana ini. Nabi Isa tidak melawan. Beliau dan para pengikutnya, yang jumlahnya sangat sedikit, mundur. Mereka naik ke gunung. Berdoa. Bersujud. Memohon pertolongan yang tak bisa diberikan oleh siapapun kecuali satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disinilah titik baliknya terjadi. Allah tidak mengirim pasukan. Tidak juga petir. Tidak tsunami. Allah mengirim sesuatu yang bahkan manusia anggap remeh. Ulat. Atau bisa juga disebut serangga kecil.
Sesuatu yang begitu kecil, tapi langsung membunuh setiap makhluk Ya'juj dan Ma'juj dalam satu malam. Lalu Allah mengirimkan semacam ulat di leher-leher mereka, dan mereka semua mati seketika seperti matinya satu jiwa. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, dunia porak-poranda, dan penyebab kehancuran terbesar dalam sejarah dikalahkan oleh serangga. Itu bukan kebetulan. Itu adalah tamparan keras dari langit, bahwa kesombongan manusia, sains, dan ego kita, tidak ada artinya. Allah bisa mengalahkan jutaan perusak dengan cara yang bahkan tidak kita pikirkan. Dan setelah itu, bumi dipenuhi dengan bau busuk mayat Ya'juj Ma'juj. Bangkai mereka menumpuk, menutupi tanah, menyebabkan wabah, bencana, dan kengerian lanjutan. Tapi itulah kenyataannya. Akhir dari makhluk brutal itu datang bukan lewat senjata, tapi lewat sebutir doa. Sekarang kita memasuki poin terakhir yaitu, mayat Ya'juj Ma'juj menumpuk, lalu langit bertindak. Mereka sudah mati. Tapi masalah belum selesai. Justru baru saja dimulai. Ya'juj dan Ma'juj akhirnya binasa. Bukan karena senjata. Bukan karena bom nuklir. Tapi karena ulat kecil yang dikirim Allah. Tapi sekarang, bumi bukan damai. Bumi busuk. Mayat mereka menumpuk. Menyebar sejauh mata memandang. Bau bangkai menyesakan udara. Langit murka. Tanah jijik. Dan manusia, takut keluar dari tempat persembunyian. Inilah fase dunia setelah teror Ya'juj Ma'juj. Nabi Isa dan para pengikutnya berdoa kembali. Mereka memohon kepada Allah untuk membersihkan bumi. Dan Allah mengabulkan. Langit dibuka. Tapi bukan untuk mengirim meteor atau petir. Allah mengirimkan burung. Ya, burung raksasa dari langit, yang tidak dikenal manusia. Tidak ada di National Geographic. Tidak ada di sejarah biologi. Burung-burung itu mengangkat mayat-mayat Ya'juj dan Ma'juj, membawanya jauh entah kemana, ke tempat yang hanya Allah tahu. Kemudian Allah mengirimkan hujan besar, yang membersihkan bumi seperti kaca bening. Tak tersisa sedikit pun jejak darah atau bangkai. Dan setelah itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, dunia benar-benar damai. Tidak ada perang. Tidak ada penindasan. Tidak ada fitnah. Cinta, keadilan, dan iman dipimpin oleh satu sosok, Nabi Isa, alaihi salam. Tapi, jangan terlalu tenang. Ini bukan akhir cerita. Ini hanya jeda singkat, sebelum tanda-tanda kiamat besar benar-benar dimulai. Ya'juj dan Ma'juj bukan dongeng. Mereka bukan mitos. Mereka adalah realita yang sedang menunggu izin dari langit. Like, subscribe, dan nyalakan lonceng, sebelum waktu itu datang.